Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Doktor yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya hormati pula. Saya Wirisana akan menyampaikan masalah tentang perkembangan pendekatan kepemimpinan. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Latar belakang yang muncul dari tulisan ini bahwa seorang pemimpin itu memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan sebuah organisasi yang pada dasarnya bahwa organisasi akan berjalan baik sangat dipengaruhi oleh tindak tanduk pemimpinnya. Kemudian dalam sebuah organisasi tentunya dalam menjalankan kepemimpinan, organisasi itu perlu pemimpin yang efektif, di mana seorang pemimpin perlu memahami beberapa pendekatan yang ada dalam sebuah teori kepemimpinan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait berbagai pendekatan kepemimpinan tersebut, harapannya kita dapat memilih dan mengaplikasikan mana pendekatan yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dalam tulisan ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah jelaskan dua macam pendekatan kepemimpinan. Yang kedua, jelaskan berbagai studi pendekatan perilaku, yaitu studi Iowa, studi Ohio Michigan, managerial grid, 4 sistem manajemen, dan teori X dan teori Y. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami dua macam pendekatan kepemimpinan. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami berbagai studi pendekatan perilaku, yaitu studi Iowa, studi Ohio Michigan, managerial grid, 4 sistem manajemen, dan teori X dan teori Y. Pembahasan. Dari dua masalah di atas, bahwa yang pertama adalah pendekatan, ada dua tadi, pendekatan sifat. Yang pertama, menurut Wukir dalam bukunya menyebutkan bahwa pendekatan ini berkembang dari Gridman yang merupakan teori awal mengenai sifat pemimpin di zaman Yunani kuno dan Romawi. Teori ini menegaskan bahwa kualitas pemimpin diwariskan. Orang-orang pada zaman itu percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan dan tidak diciptakan. Dalam kurung leaders are born, not made. Pendekatan sifat ini menekankan kualitas pribadi pemimpin dan fokus terhadap atribut yang membedakan pemimpin dari yang bukan pemimpin. Karena bagaimanapun, keberhasilan suatu organisasi tergantung dari bagaimana sifat pemimpinnya. Yang kedua, pendekatan perilaku. Dalam pendekatan perilaku ini ada berbagai macam studi yang melakukan beberapa penelitian. Yang pertama adalah studi Universitas Iowa. Pada tahun 1930 oleh Ronald Lippitt dan Ralph Kawait di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Iowa menerangkan bahwa gaya kepemimpinan Iowa ini memainkan 3 style kepemimpinan, yaitu pertama, otokrasi. Otokrasi ini di mana pemimpin yang otoriter bertindak sangat direktif, selalu memberikan pengarahan dan tidak memberikan kesempatan untuk timbulnya partisipasi. Yang kedua, demokratis. Pemimpin dalam hal ini yang demokratis
mendorong kelompok untuk berdiskusi dan membuat keputusan kepemimpinan, kepemimpinan ini mencoba untuk bersikap objektif di dalam pemberian pujian dan atau kritik dan menjadi satu dengan kelompok dalam hal memberikan spirit. Kemudian yang ketiga, semaunya sendiri atau laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan yang mutlak pada kelompok, sehingga pemimpin pada hakikatnya tidak memberikan contoh-contoh kepemimpinan. Yang kedua, studi Universitas Ohio. Staf peneliti dari Ohio ini merumuskan kepemimpinan sebagai satu perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu grup ke arah pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini ada dua dimensi yang dibahas. Yang pertama adalah struktur pembuatan inisiatif atau initiating structure. Struktur ini menunjukkan pada perilaku pemimpin di dalam menentukan hubungan kerja antar dirinya dengan yang dipimpin dan usahanya di dalam menciptakan pola organisasi, saluran komunikasi, dan prosedur kerja yang jelas. Yang kedua adalah perhatian atau consideration. Struktur ini menggambarkan perilaku pemimpin yang menunjukkan kesetiakawanan, bersahabat, saling mempercayai, dan kehangatan di dalam hubungan kerja antar pemimpin dengan anggota stafnya. Yang ketiga adalah studi Universitas Michigan yang dipelopori oleh Gibson dan Ivan Sepik. Michigan University melakukan suatu penelitian yang mengidentifikasikan dua dimensi perilaku kepemimpinan yang mereka sebut berorientasi pada bawahan dan berorientasi pada produksi. Yang pertama, pemimpin yang berorientasi pada bawahan dideskripsikan sebagai penekanan hubungan antar pribadi. Mereka berminat secara pribadi pada kebutuhan bawahan mereka dan menerima perbedaan individual di antara anggota-anggotanya. Yang kedua, pemimpin yang berorientasi produksi cenderung menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Perhatian utama mereka adalah pada penyelesaian tugas kelompok mereka, dan anggota-anggota kelompok adalah alat untuk tujuan akhir itu. Yang keempat, managerial grade yang dipelopori oleh Blake dan Motion merupakan cara mengidentifikasi gaya kepemimpinan dalam manajemen. Dalam pendekatan managerial grade ini, manajer berhubungan dengan dua hal, yaitu produksi di satu pihak dan orang-orang di pihak lain. Yang pertama, produksi. Kualitas keputusan yang diambil, memahami proses dan prosedur, melakukan penelitian dan kreativitas kebijakan yang diambil, memahami kualitas pelayanan stafnya, melakukan efisiensi dalam bekerja, dan meningkatkan volume dari suatu hasil. Yang kedua, berorientasi pada orang atau bawahan. Pemimpin dalam menekankan pada tingkat komitmen pribadi terhadap pencapaian tujuan. Pertahanan harga diri dari pekerja, pendasaran rasa tanggung jawab lebih ditekankan pada kepercayaan dibandingkan dengan penekanan keharusan. Kemudian pemeliharaan pada kondisi tempat kerja dan kepuasan hubungan antar pribadi. Yang kelima, 4 sistem manajemen. Gaya kepemimpinan adalah suatu sikap dan tindakan yang dilakukan pemimpin dalam menghadapi bawahan. Ada dua macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan.
Dalam 4 sistem manajemen ini, yang pertama adalah sistem 1, yaitu otoritatif dan eksploitif. Di mana di sini manajer membuat semua keputusan kerja dan memerintah bawahan untuk melaksanakannya. Metode pelaksanaan secara kaku, manajemen menggunakan rasa takut dan ancaman, keputusan diambil dari atas, kemudian atasan dan bawahan memiliki jarak yang jauh. Sistem yang kedua yaitu otoritatif dan benevolen. Pemimpin tetap melakukan perintah atau ada perintah ke bawahan. Kemudian bawahan bebas memberikan komentar terhadap perintah. Lebih fleksibel, ada penghargaan, dan bawahan tetap patuh terhadap pimpinan. Sistem yang ketiga adalah konsultatif. Pemimpin memberikan tujuan-tujuan dan perintah dan didiskusikan. Bawahan bisa membuat keputusan sendiri tentang cara melaksanakan tugas. Penghargaan lebih kepada sebagai motivasi. Kemudian sistem yang keempat adalah partisipatif. Adalah sistem yang paling ideal, di mana tujuan ditetapkan, keputusan dibuat oleh kelompok, penghargaan tidak hanya ekonomi tetapi perhatian yang diperlukan. Komunikasi ke segala arah, terbuka, jujur, hubungan atasan dan bawahan dekat. Kemudian yang keenam, teori I dan teori Y yang dipelopori oleh Douglas MC Greger. Menurut MC Greger, organisasi tradisional dengan ciri-cirinya yang sentralisasi dalam pengambilan keputusan terumuskan dalam dua model yang dinamakan teori I dan teori Y. Yang pertama, menurut asumsi teori I bahwa manusia pada hakikatnya adalah tidak suka bekerja, tidak ada kemauan lebih, diperintah, kemampuan mengatasi masalah kecil, hanya membutuhkan motivasi fisiologis, dan harus diawasi ketat dan dipaksa. Yang kedua, menurut asumsi teori Y, bahwa manusia pada hakikatnya adalah pertama, pekerjaan merupakan proses bermain yang berorientasi pada kepuasan. Bisa mengawasi dirinya, kreativitas dalam mengatasi masalah, motivasi untuk kebutuhan sosial dan fisiologis, mengendalikan diri dan kreatif jika motivasinya tepat. Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa satu, ada dua pendekatan yang dibahas, yaitu pendekatan sifat dan pendekatan perilaku. Yang kedua, dari berbagai pendekatan dan studi tentang kepemimpinan, muncul berbagai macam gaya yang membuat kita mudah untuk mengklasifikasikan berbagai tipe kepemimpinan dengan berbagai perilaku pemimpin dan mensinergikan berbagai pendekatan kepemimpinan tersebut, baik sifat maupun perilaku, untuk memajukan sebuah organisasi menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya makalah ini jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman dan Pak Doktor untuk memberikan masukan dan arahan untuk penyempurnaan makalah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.